berikutnya, yaitu tata cara pengisian kuesioner survei Polis tahun 2020. Mari kita lihat struktur kuesioner dari survei pola distribusi tahun 2020. Di survei pola distribusi tahun 2020 ini terdapat 7 blok. Masing-masing yaitu blok 1 adalah keterangan usaha, blok 2 keterangan umum, blok 3 distribusi perdagangan untuk pembelian, blok 4 adalah distribusi perdagangan untuk penjualan, kemudian blok 5 adalah neraca perdagangan, blok 6 catatan, dan blok 7 keterangan petugas dan pemberi jawaban. Pertama kita akan membahas blok 1 yaitu keterangan usaha. Blok 1 merupakan pengenalan tempat usaha. Blok ini masih sama antara kuesioner tahun 2019 dengan tahun 2020. Blok ini terdiri dari 7 rincian, digunakan untuk mencatat nama dan alamat perusahaan responden. Kita mulai pada blok 1, keterangan usaha. Pertama, kita lihat pada pojok kanan atas terdapat daftar kode KBLI. Isian kotak ini disalin dari daftar VPDP 20 DSPU atau VPDP 20 DSPP kolom 8. Pengisiannya dilakukan oleh pencacah sebelum turun ke lapangan. Untuk rincian 1 adalah nama provinsi. Tuliskan nama provinsi dan masukkan kode provinsi pada kotak yang tersedia. Untuk rincian 2, kabupaten kota. Coret yang tidak sesuai, tuliskan nama kabupaten atau kota, kemudian masukkan kode pada kotak yang tersedia. Selanjutnya kita ke rincian 3 sampai dengan rincian 7 disalin dari daftar VPDP 20 DSPU kolom 2 sampai dengan kolom 6. Jika nama dan alamat perusahaan pada rincian 6 dan 7 tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak lengkap, maka perbaiki atau lengkapi sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Khusus untuk nomor telepon dan alamat email harus diisi. Gunanya untuk memudahkan petugas menghubungi kembali responden dan tujuan ke depan kita bisa melakukan survei tanpa harus bertatap muka. Bisa dengan menggunakan telepon atau email atau metode survei lainnya seperti KEWI. Jika karena suatu hal responden meminta daftar isian untuk ditinggal terlebih dahulu atau tidak langsung wawancara pada saat itu, untuk keterangan informasi diisi terlebih dahulu nama BPS provinsi atau kabupaten kota serta nomor telepon agar responden bisa menghubungi petugas jika ada kesulitan dalam mengisi kuesioner. Selanjutnya kita ke blok 2 keterangan umum. Blok ini untuk mencatat kegiatan perusahaan, komoditas yang diteliti, badan usaha, jumlah tenaga kerja, dan pelaku usaha. Untuk rincian 1, kegiatan utama perusahaan tahun 2019. Tuliskan secara lengkap dan jelas kegiatan utama yang dilakukan perusahaan pada tahun 2019. Tuliskan dengan lengkap apakah dia pedagang besar atau eceran. Contohnya adalah perdagangan besar beras di toko dengan kode KBLI 46311. Rincian 2 adalah komoditas yang diteliti. Pilih salah satu kode jenis komoditas yang diteliti sesuai dengan yang ditentukan dalam VPDP 20 DSPU atau VPDP 20 DSPP kolom 9. Jika karena suatu hal responden meminta daftar isian untuk ditinggal terlebih dahulu atau tidak langsung wawancara pada saat itu, maka rincian 2 dan 3 harus sudah dipilih dan diisi oleh pencacah. Referensi waktu pada VPDP 20 adalah tahun lalu, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2019. Penjelasan tentang cakupan komoditas yang diteliti adalah sebagai berikut. Untuk beras yang diteliti dalam survei ini hanya beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, tidak termasuk jenis beras khusus seperti beras Thai, Japonica, basmati, beras ketan, dan beras organik. Untuk cabai merah adalah cabai merah segar, yaitu cabai merah besar dan cabai merah keriting.
tidak termasuk cabai giling, cabai kering, cabai rawit, cabai hijau, dan paprika. Untuk bawang merah yang diteliti dalam survei ini adalah bawang merah lokal dan bawang merah impor, tidak termasuk bawang bombay. Untuk daging ayam ras yang diteliti dalam survei ini adalah ayam utuh bersih dari bulu berupa karkas ayam, termasuk daging giling, tidak termasuk jeroan, kepala, dan ceker ayam yang terpisah, juga tidak termasuk ayam kampung. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kita masuk ke rincian 3 badan usaha. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui status badan usaha dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Pilihlah salah satu kode, yaitu kode 1 sampai dengan 5 yang sesuai dengan status badan usaha tersebut. Penjelasan mengenai badan usaha bisa Bapak Ibu baca kembali di buku pedoman. Untuk rincian 4, pertanyaan yang ditanyakan adalah rata-rata banyaknya tenaga kerja per bulan pada tahun 2019. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata jumlah tenaga kerja per bulan dari perusahaan yang bersangkutan. Isikan rata-rata jumlah tenaga kerja dalam sebulan selama tahun 2019. Isikan pada garis yang sedia dan salin pada kotak. Pastikan isian keduanya sama. Masih di blok 2 keterangan umum. Pada kuesioner 2020, kita menambahkan pertanyaan pada rincian 5 sampai dengan 9 untuk mengetahui status pelaku usaha, apakah dia memiliki izin khusus yaitu di rincian 5A, izin usahanya apa rincian 5B, produsen atau bukan di rincian 6, pedagang pengepul di rincian 7, kemudian apakah sebagai distributor di rincian 8 atau sebagai agen di rincian 9. Rincian 5A, apakah memiliki izin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait? Pilih salah satu kode, 1 atau 2, sesuai dengan kepemilikan izin khusus usaha. Rincian 5B, jika ya, yaitu rincian 5A berkode 1, maka izin usahanya adalah sebagai pilih salah satu kode 1 sampai dengan 10 sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Jika usaha tersebut mempunyai lebih dari satu izin usaha, maka dipilih status usaha yang tertinggi. Untuk rincian 6, apakah komoditas yang dijual adalah produksi sendiri? Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai produsen. Pilih salah satu kode, 1 atau 2, sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Untuk rincian 7, jika rincian 2 berkode 1, 2, atau 3, apakah dalam melakukan pembelian komoditas aktif mendatangi petani? Rincian ini ditanyakan jika komoditas yang diteliti adalah beras, cabai merah, dan bawang merah. Pilih salah satu kode, 1 atau 2, sesuai dengan keaktifan pembelian komoditas kepada petani. Jika komoditas yang diteliti adalah beras, cabai merah, dan bawang merah. Rincian 8, apakah memiliki atau menguasai gudang yang terdaftar? Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai distributor. Gudang yang dimaksud merupakan gudang penyimpanan untuk komoditas yang diteliti pada rincian 2. Pilih salah satu kode 1 atau 2 sesuai dengan kegiatan perusahaan. Kita lanjutkan untuk rincian 9. Apakah menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi? Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai agen. Komisi dalam rincian ini merujuk pada upah atau pembayaran pada seorang agen yang dipercaya atau diberikan wewenang untuk menjalankan usaha. Jika perusahaan menjalankan usaha dengan sistem komisi, pilih kode 1. Jika tidak,
pilih kode 2. Setelah blok 2 selesai, kita lanjutkan ke blok 3 yaitu distribusi perdagangan, dalam hal ini asal pembelian barang dagangan. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi asal pembelian berdasarkan pelaku usaha distribusi barang, wilayah pembelian, harga beli, dan biaya transportasi dari asal pembelian barang dagangan atau hasil produksi. Rincian 1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2019. Jika terdapat pembelian barang dagangan dari dalam provinsi, isikan besarnya persentase volume pembelian atau asal barang dagangan sesuai fungsi perusahaan yang berada dalam lembaga usaha perdagangan pada rincian 11A sampai dengan rincian 11I. Apabila ada pembelian dari luar provinsi, isikan pada rincian 1.2, dan jika ada pembelian dari luar negeri, isikan pada rincian 1.3. Kita lanjutkan ke kolom 4, isikan harga beli per kilogram selama tahun 2019 sesuai pelaku usaha yang berada dalam lembaga usaha perdagangan pada rincian 11A sampai dengan rincian 11I. Pada kolom 5, isikan harga beli per kilogram pada bulan pencacahan tahun 2020 sesuai pelaku yang berada dalam lembaga usaha perdagangan pada rincian 11A sampai dengan rincian 11I. Jika terdapat pembelian barang dagangan dari luar provinsi dan atau dari luar negeri, isikan besarnya persentase volume pembelian atau asal barang dagangan pada rincian 1, 2, dan atau rincian 1, 3. Jumlah dari rincian 1.1 sampai dengan rincian 1.3 pada kolom 3 harus 100%. Isikan persentase dengan bilangan bulat. Mari kita lihat contoh blok 3 rincian 1. Pengisian pembelian barang dagangan. Misalnya pedagang distributor beras membeli dari produsen di dalam provinsi sebesar 50%. Tuliskan pada kolom 3. Kemudian harga beli per kilogram pada tahun 2019 sebesar Rp10.500. Tuliskan pada kolom 4. Sedangkan harga beli pada bulan pencacahan Rp10.600, kita tulis pada kolom 5. Pedagang ini juga membeli dari pedagang pengepul sebesar 15%, kemudian harga beli di tahun 2019 dan pada saat bulan pencacahan masih sama sebesar Rp10.800. Selain itu, ada juga pembelian dari luar provinsi sebesar 20% dan pembelian dari luar negeri sebesar 15%. Harus diperhatikan untuk persentase seluruhnya adalah 100%. Kita lanjutkan ke rincian 2, yaitu wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2019. Isikan nama dan kode provinsi atau kode negara wilayah pembelian barang dagangan, serta persentase volume pembeliannya. Jumlah persentase dari rincian 2 kolom 4 harus 100%. Pada kolom 5, 6, dan 7, masing-masing isikan harga beli per kilogram tahun 2019. Harga beli per kilogram pada bulan pencacahan tahun 2020 dan biaya transportasi rata-rata per kilogram pembelian komoditas yang diteliti berdasarkan wilayah pembeliannya. Masih di rincian 2 wilayah pembelian barang dagangan. Isian nama provinsi atau negara wilayah pembelian barang dagangan harus sesuai dengan nama resmi provinsi atau negaranya. Isian tersebut tidak boleh diisi dengan nama pulau saja, atau bila berasal dari luar negeri, maka diisi secara jelas nama negara asal pembelian barang tersebut, tidak boleh diisi dengan kata-kata luar negeri. Mari kita lihat contoh yang di atas. Ini merupakan contoh pengisian yang benar, di mana kode wilayah sudah sesuai, kemudian persentase juga 100%, serta kolom 5, 6, dan 7 juga sudah diisi.
Sedangkan contoh yang di bawah, penulisan wilayahnya masih salah karena ditulis luar negeri, bukan menyebutkan negaranya. Isian persentase pembelian barang dagangan dari luar provinsi dan atau luar negeri pada blok 3 rincian 1.2 dan 1.3 harus sama dengan total persentase pembelian dari wilayah luar provinsi dan atau wilayah luar negeri yang terisi pada blok 3 rincian 2, yaitu wilayah pembelian barang dagangan. Kita lanjutkan ke blok 4, yaitu distribusi perdagangan untuk penjualan. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tujuan penjualan berdasarkan pelaku usaha seperti eksportir, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket atau swalayan, pedagang eceran, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, juga rumah tangga. Rincian 1.1. Tujuan penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2019 di dalam provinsi. Jika terdapat penjualan barang dagangan ke dalam provinsi, isikan besarnya persentase volume penjualan pada kolom 3 sesuai fungsi perusahaan yang berada dalam lembaga usaha perdagangan pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Apabila terdapat penjualan keluar provinsi, isikan pada rincian 1.2, dan jika ada penjualan ke luar negeri, isikan pada rincian 1.3. Pada kolom 4, isikan harga jual per kilogram tahun 2019 sesuai pelaku usaha yang berada dalam lembaga usaha perdagangan pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Untuk kolom 5, isikan harga jual per kilogram pada bulan pencacahan tahun 2020 sesuai pelaku usaha yang berada dalam lembaga usaha perdagangan pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Apabila terdapat penjualan barang dagangan ke luar provinsi dan atau ke luar negeri, isikan besarnya persentase penjualan pada rincian 1.2 dan atau rincian 1.3. Jumlah dari rincian 1.1 sampai dengan rincian 1.3 pada kolom 3 harus 100%. Isikan persentase dengan bilangan bulat. Mari kita lihat contoh pengisian blok 4 rincian 1. Contohnya adalah distributor beras di Jawa Tengah menjual ke pedagang grosir sebesar 40%, pedagang eceran 20%, kegiatan usaha lainnya 10%, keluar provinsi sebesar 20%, dan keluar negeri 10%. Jadi total seluruhnya adalah 100%. Untuk kolom 4 dan 5 juga diisi harga jual pada tahun 2019 dan pada saat bulan pencacahan. Kita masuk ke blok 4 rincian 2, wilayah penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2019. Isikan nama provinsi atau nama negara, serta besarnya persentase pada wilayah penjualan barang dagangan atau hasil produksi. Jumlah dari rincian 2.a sampai dengan rincian 2.e harus 100%. Kode provinsi atau kode negara diisi oleh pengawas atau pemeriksa. Mari kita perhatikan untuk catatan berikut ini. Isian persentase penjualan barang dagangan keluar provinsi atau keluar negeri pada blok 4 rincian 1.2 dan 1.3 harus sama dengan total persentase penjualan ke wilayah luar provinsi dan atau wilayah luar negeri yang terisi pada blok 4 rincian 2, yaitu wilayah penjualan barang dagangan. Pada kolom 5, 6, dan 7, isikan harga jual per kilogram tahun 2019, harga jual per kilogram pada bulan pencacahan tahun 2020, dan rata-rata biaya transportasi per kilogram
untuk penjualan komoditas yang diteliti berdasarkan wilayah penjualannya. Pada rincian 3 ini, kita bisa menentukan bahwa perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan apa, yaitu dilihat berdasarkan perilaku asal pembelian di blok 3 rincian 1, serta tujuan penjualan barang dagangan di blok 4 rincian 1, dan didukung dari indikasi pelaku usaha di blok 2 rincian 5 sampai dengan rincian 9, sehingga indikator utama pelaku usaha tetap menggunakan perilaku penjualan atau pembelian. Penentuan kategori perusahaan ini diisi oleh pemeriksa dengan melihat perilaku yang sudah disampaikan di atas. Kita masuk ke blok 5, yaitu neraca perdagangan. Blok ini mencatat volume penjualan dan pembelian barang dagangan yang terjual selama tahun 2019 dari Januari sampai dengan Desember 2019. Selain itu, pada blok ini juga berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang penyebab naik atau turunnya harga komoditas pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada rincian 1, yaitu pembelian dan penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2019. Pada kolom 1 adalah stok awal, yaitu sisa stok dari barang dagangan pada akhir tahun 2018. Kolom 2 yaitu volume, sisa volume barang dagangan pada akhir tahun 2018. Untuk kolom 3 adalah satuan yang digunakan berupa satuan standar yaitu kilogram, kuintal, atau ton. Pilih salah satu dari satuan tersebut. Untuk kolom 4 adalah nilai dari sisa stok barang pada akhir tahun 2018 dalam satuan rupiah. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kita masuk ke blok 5 rincian 1B, yaitu kita menanyakan pembelian barang dagangan untuk perusahaan dengan fungsi sebagai pedagang atau hasil produksi untuk fungsi sebagai produsen selama tahun 2019. Untuk kolom 2, isikan volume barang dagangan yang dibeli atau hasil produksi selama tahun 2019. Untuk kolom 3 adalah pilih salah satu satuan yang sesuai dengan pembelian barang dagangan. Untuk kolom 4 adalah nilai dari pembelian barang dagangan selama tahun 2019. Kita lanjutkan ke rincian 1C. Pertanyaannya adalah dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain. Maksudnya adalah berapa banyak barang dagangan yang digunakan sendiri oleh perusahaan selama tahun 2019, termasuk juga barang dagangan yang diberikan kepada karyawan atau pihak lain. Tuliskan volume dan satuan yang telah tersedia. Untuk rincian 1D adalah berapa banyak barang yang hilang atau rusak selama tahun 2019. Isikan volume barang yang rusak selama tahun 2019 dan pilih satuan sesuai standar yang berlaku. Untuk rincian 1E adalah penjualan. Maksudnya adalah berapa banyak penjualan barang dagangan oleh pedagang atau hasil produksi oleh produsen selama tahun 2019. Tuliskan pada kolom 2 untuk volume dan pilih salah satu satuan standar pada kolom 3 beserta nilai rupiahnya di kolom 4. Kita masuk ke rincian 1F, yaitu stok akhir sisa tahun 2019. Rincian 1F adalah stok akhir atau sisa barang dagangan atau sisa hasil produksi pada akhir tahun 2019. Isikan volume sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2019 pada kolom 2, kemudian coret satuan yang tidak sesuai pada kolom 3, kemudian masukkan nilai rupiahnya dari sisa barang dagangan tersebut pada akhir tahun 2019 pada kolom 4. Mari kita lanjutkan ke blok 5 rincian 2. Berapa total nilai penjualan semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2019? Isikan besarnya nilai penjualan semua komoditas yang dijual selama Januari sampai dengan Desember 2019. Nilai penjualan tersebut harus lebih dari atau
paling tidak sama dengan nilai penjualan yang ada di rincian 1E kolom 4. Apabila perusahaan hanya menjual atau memproduksi satu jenis komoditas, pastikan bahwa isiannya sama dengan nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Namun, apabila perusahaan tersebut menjual atau memproduksi lebih dari satu jenis komoditas, pastikan isiannya lebih dari penjualan pada rincian 1E kolom 4. Mari kita lihat penjelasan ini ya Bapak Ibu, bahwa volume itu harus konsisten. Artinya, stok awal ditambah pembelian barang dagangan atau barang produksi sama dengan barang yang dikonsumsi sendiri, termasuk yang diberikan pihak lain, ditambah barang yang hilang atau rusak, ditambah barang yang terjual, ditambah stok akhir. Kita lihat contoh untuk penulisan nilai penjualan. Di sini, apabila perusahaan tersebut menjual atau memproduksi lebih dari satu jenis komoditas, maka pastikan di rincian 2 isiannya lebih dari nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Rincian 3. Berapa persen rata-rata keuntungan yang diambil untuk komoditas tersebut? Keuntungan yang diambil pedagang yaitu berupa selisih nilai jual dikurangi nilai beli dibagi nilai beli. Isikan besarnya nilainya dalam satuan persen. Keuntungan yang diambil adalah keuntungan rata-rata komoditas yang terkait dengan survei pola distribusi perdagangan tahun 2020. Kita masuk ke rincian 4. Pada rincian ini kita menanyakan perbandingan untuk rata-rata harga jual, kemudian rata-rata harga beli barang dagangan, kemudian pasokan barang, dan permintaan pasar. Apakah naik, turun, atau tetap dibanding tahun 2018. Kita lanjutkan ke rincian 5A. Selama tahun 2019, apakah pembelian atau penjualan komoditas terkait pada kegiatan usaha ini terkena dampak dari peristiwa operasi pasar? Operasi pasar adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga dengan membeli atau menjual bahan kebutuhan pokok. Bila harga di pasar terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka pemerintah melakukan operasi pasar. Pilih salah satu kode, jika ya kode 1, atau jika tidak diberi kode 2. Untuk rincian 5B, apakah selama tahun 2019 pembelian atau penjualan komoditas terkena dampak dari impor? Impor yang dimaksud bisa berupa masuknya komoditas dari luar negeri, kemudian fluktuasi harga pakan atau bibit yang diimpor, pelemahan nilai kurs rupiah yang terjadi pada tahun 2019. Isikan kode 1 jika ya, atau jika tidak isikan kode 2. Kita lanjutkan ke rincian 5C. Apakah selama tahun 2019 pembelian atau penjualan komoditas yang terkait pada kegiatan usaha ini terkena dampak dari peristiwa bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pilih salah satu kode, jika ya berikan kode 1. Jika tidak, berikan kode 2. Salin pada kotak yang tersedia. Untuk blok 6 adalah blok catatan. Memuat catatan petugas yang sifatnya memperjelas masalah yang ada kaitan dengan kesulitan dalam pengisian kuesioner dan informasi penting lainnya dari responden yang perlu dicatat. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Kita masuk ke blok 7, yaitu keterangan petugas pemberi jawaban. Blok ini berisi nama, nomor telepon, tanggal pengisian, tanda tangan pencacah, pemeriksa, dan pemberi jawaban. Keterangan petugas dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas yang melakukan pencacahan maupun pengawasan. Untuk keterangan pemberi jawaban dimaksudkan sebagai pengesahan bahwa jawaban yang diberikan dalam daftar tersebut diberikan oleh orang yang bertanggung jawab pada perusahaan dan akan sangat berguna apabila dibutuhkan adanya kunjungan ulang.
Untuk materi tata cara pengisian kuesioner ini sudah kami sampaikan semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke INAS di daerah Bapak Ibu masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.